Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah kita bisa bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar? Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat dia ini datang begini, kuburnya bergerak, keluar. Kita cium, kita peluk. Pengakuan bertemu Nabi dalam keadaan sadar seperti yang diklaim oleh abah guru sekumpul ini bukanlah pertama kalinya, melainkan sudah ada semenjak zaman dahulu di masa para imam-imam besar. Dan di antara ulama besar yang mengkritik pengakuan bertemu Nabi dalam keadaan sadar atau di luar mimpi tersebut adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ahli hadis terkemuka bermadzhab Syafi'i, yaitu di dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan komentarnya terhadap sebagian orang yang mengaku melihat Nabi dalam keadaan sadar atau di luar mimpi, bahwasanya hal itu merupakan muskil atau pemahaman yang bermasalah. Karena jika itu dipahami sebagaimana zahirnya, yaitu bahwa orang bisa bertemu Nabi di luar mimpi, tentu mereka semua menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung hingga hari kiamat. Dan ini terbantahkan dengan adanya banyak orang yang bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Juga dinukil oleh Imam Al-Qastalani dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, yaitu komentar dari Imam Asy-Syakhawi terkait orang yang mengaku bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar atau di luar mimpi, yaitu Imam Syakhawi mengatakan belum pernah sampai kepada kami pengakuan seperti itu dari para sahabat atau para ulama generasi setelahnya. Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan luar biasa dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Fatimah meninggal disebabkan kamdan, menahan kesedihan setelah berlalu waktu 6 bulan pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal rumah beliau bertetangga dengan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dan tidak dinukil dari Fatimah bahwa beliau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau setelah wafatnya ayahnya. Pengakuan bertemu Nabi di luar mimpi ini telah ada ulama atau imam besar yang mengingkarinya. Namun apakah selesai sampai di situ? Jawabannya tidak. Karena ternyata kita temui ada juga ulama besar yang tidak mengingkari hal itu. Di antaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan, sesungguhnya di antara karomah para wali adalah melihat Nabi dan berkumpul dengannya dalam keadaan sadar dan mengambil darinya apa-apa yang dibagikan berupa pandangan dan pengetahuan. Juga beliau mengatakan dalam kitabnya Tanwirul Halaq bahwa mungkin saja seseorang menjumpai Nabi dalam keadaan sadar berdasarkan hadis yang berbunyi, barang siapa bermimpi melihatku maka ia akan melihatku dalam keadaan sadar, sedangkan syaitan tidak akan mampu menyerupaiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Imam Suyuti sendiri pernah bertemu Nabi dalam keadaan sadar dan terhitung hingga sampai 70 kali pertemuan. Juga dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah bahwasanya ada sekelompok orang yang mengingkari itu, yaitu terlihatnya Nabi saat terjaga, dan ada pula yang menganggapnya mungkin. Pendapat kedualah yang benar. Berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka ia akan melihatku saat terjaga. Hadis riwayat Bukhari. Melihat di sini maksudnya dengan mata kepala, dan ada pula yang mengatakan dengan mata hati. Dan masih ada ulama-ulama lain yang mengomentari terkait bisanya seseorang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar mimpi, baik yang mengingkari ataupun yang tidak mengingkarinya. Namun dengan satu hal yang menjadi catatan, bahwa bertemu Nabi dalam keadaan sadar atau di luar mimpi ini adalah hal luar biasa yang tidak sembarang orang bisa mengalaminya, karena hal itu adalah merupakan karomah
Dan orang yang mengaku bertemu Nabi harus benar-benar mengenal ciri fisik Nabi sehingga bisa dipastikan bahwa yang dilihatnya adalah benar Nabi. Atau bila dia tidak mengenal ciri fisik Nabi namun bermimpi menemui seseorang yang mengaku Nabi, maka dia harus menanyakannya kepada ulama yang mengenal ciri fisik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencocokkan apakah yang ada di dalam mimpinya itu adalah benar-benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dapat kesimpulan secara garis besar bahwasanya bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar atau di luar mimpi adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, perkara khilafiyah di antara ulama, baik ulama masa silam maupun masa kini. Maka dari itu, hendaknya kita berlapang dada menyikapi perbedaan tersebut. Tidak perlu sampai saling mencela dan menvonis satu sama lain. Adapun terkait pengakuan Abah Guru sekumpul melihat Nabi saat berada di makam Nabi, maka bila beliau berbohong, biarlah beliau yang menanggung dosanya, karena dosa berbohong atas nama Nabi adalah dosa yang sangat berat. Namun apabila beliau benar, maka biarlah itu menjadi karunia yang telah Allah berikan kepada beliau. Jadi seyogyanya kita untuk tidak berlebihan menvonis atau mencela begitu saja. Semoga umat muslim bisa bersatu dan selalu berada pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.